Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang memohon dalam kesehariannya surga 7 kali, riwayat lain 3 kali. Tapi kita berpegang pada riwayat yang 7 kali, karena ini lebih kuat, lebih sahih. Maka surga akan berkata, ya Allah, dia telah memohon agar masuk kepadaku, maka masukkanlah ia. Serta siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 7 kali dalam sehari, maka neraka akan berkata, ya Allah, dia telah berlindung dariku, maka selamatkanlah. Kita meminta, dan surga merespon kita sekarang. Bahkan Nabi SAW mengatakan surga merindukan 3 orang, Bilal, Ammar, ya. Disebutkan nama-nama sahabat. Dan Ali, ini semua disebutkan bagaimana surga merindukan 3 orang sahabat ini, radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi surga ada dan merespon kita sekarang. Dan tahu itu. Sebagaimana juga neraka ada. Ada satu pernah sahabat, orang Badui, datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dia bilang begini, mana Muhammad di antara kalian? Rupanya orang ini belum masuk Islam. Nabi SAW lagi duduk dengan para sahabat dan beliau lagi muttaki. Muttaki itu meletakkan siku kanan di tanah, lalu kakinya ngelonjor. Lagi santai ngobrol dengan para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, aku orangnya. Dia mengatakan, saya ingin bertanya, wahai Muhammad, orang ini belum masuk Islam. Saya ingin bertanya, dia bilang. Ya. Kata Nabi SAW, silakan, tanyalah. Dia bilang, siapa yang meninggikan langit? Yang membuat langit seperti ini sekarang di atas kepala kita siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Masih dalam kondisi muttaki tadi ya. Kemudian orang itu tanya lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang, siapa yang menancapkan gunung-gunung di atasnya? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah. Lalu orang ini bertanya teman-teman dengan kalimat yang tiba-tiba mengubah posisi duduk Nabi SAW. Tadinya duduknya muttaki sambil nyandar, tiba-tiba beliau duduk dan menghadapi dengan serius. Karena orang ini mengatakan, hai Muhammad, aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutus kau kepada kami? Nabi SAW lagi duduk santai, tiba-tiba duduk serius. Lalu mengatakan, iya. Lalu orang itu mengatakan, aku bertanya kepadamu hai Muhammad atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau kepada kami untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Dia mengatakan, Nabi SAW jawab, iya. Dia tanya lagi, aku bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau menyampaikan kepada kami bahwasanya kami harus keluarkan harta kami ya, bagi orang yang mampu, kepada orang miskin kami zakat? Maka kata Nabi SAW, iya. Dia tanya lagi, saya tanya lagi kepada atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan kepada kami harus puasa setahun sekali bulan Ramadan selama sebulan penuh? Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang lagi, aku tanya kepada atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kamu kepada kami untuk menyampaikan kami harus haji dalam hidup kami sekali, minimal seumur hidup? Wajibnya 1 kali. Kata Nabi SAW, iya. Kata orang tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya kerjakan tadi yang saya tanya kepada anda itu, apa yang saya dapatkan? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan tambah, tidak akan kurangi. Lalu dia keluar dari masjid. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Dalam riwayat dikatakan, beruntung dia kalau dia jujur. Allah Subhanahu wa taala teman-teman memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Asal mau saja. Apa yang sulit dari 5 syahadat ini teman-teman? Apa yang sulit dari rukun Islam? Syahadat kita sudah ucapkan. Apalagi lahir dalam keadaan Islam dianggap dia muslim. Baik, tinggal 4, sholat. Sholat teman-teman yang wajib 5 waktu saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa menit antum sholat ini? Anggap orang yang lama sholatnya 10 menit misalnya. 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya. Misal, berarti 50 menit. Anggap 60 menit, berarti 1 jam. Allah kasih kita waktu berapa jam dalam sehari? 24 jam.
Berarti sholat itu hanya 1 jam. Itu pun 10 menit sudah lama, gitu kan? Tapi kita anggaplah orang sholat ini. Berarti antum masih punya 23 jam untuk aktivitas yang lain. Sulitnya apa sholat? Apa susahnya? Susahnya apa? Saya bingung dengan orang tidak sholat. Mudah sekali, ringan. Antum seperti absen dengan Allah 1 hari 5 kali. Bahkan kata Nabi SAW dengan keutamaan yang sangat besar dalam hadis Bukhari Muslim. Bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai mengalir dengan deras. Dia mandi sehari 5 kali. Ada nggak tertinggal dosanya? Kata para sahabat, ada nggak tertinggal kotoran badannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Sehari mandi 5 kali, bersih badannya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Dia membersihkan dosa-dosa kalian. Enak sekali. Nyaman sholat itu.